Asik-asik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam para podcaster di mana saja, dan selamat malam juga buat netizen senegara kesatuan Republik Indonesia. Ketemu lagi dengan saya nih, Robi Sugara, daripada podcastnya Garda Bangsa Kota Bukit Tinggi. Dan spesial malam hari ini kita orang Bukit Tinggi cukup merasakan benar-benar berasa tinggal di Bukit Tinggi. Kita flashback ke tahun 80-an rasanya Bung Nazif ya. Karena cuacanya dingin, hujan ya. Jadi rata-rata di 19 derajat Celcius menggigian ya kita malam hari ini ya. Dan baik, sebelum berbicara lebih jauh, perkenalkan di sebelah kita narasumber ya, seorang anak muda, katakan muda, tidak muda lagi, sudah menjadi ayah ya, Alhamdulillah. Anaknya, dan beliau bernama Muhammad Nazis SEMM. Jadi boleh dikatakan salah satu entrepreneur kewirausahaan milenial, dan pokoknya kalau bicara popularitas, kerjaan, gelar, dan kontribusinya kepada masyarakat Bukit Tinggi sangat luar biasa. Dan berikut nih saya bacakan ya beberapa track record dan reputasi yang beliau lakukan serta pekerjaan di daily sehari-harinya. Beliau dosen di ITB HAS ya, owner daripada Eco-Mart juga, Ya. Ketua Karang Taruna Kota Bukit Tinggi, tenaga ahli Bupati Agam ya di bidang UMKM, UMKM. ya. Terus dosen di UT. Wow, Ya. ini dari kegiatannya sudah mencerminkan sebetapa kapabilitasnya, profesionalitasnya, dan tentu profesionalitas dalam dunia kerja. Dan langsung saja silakan Bro Nazif untuk memperkenalkan dirinya, sembari tegur sapa buat podcaster di mana saja. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Ini panggil ketua aja. Panggil Bro saja. Oh, panggil bro, siap. Baik, Bro Robi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama tentu saya ucapkan terima kasih banyak ya undangannya, karena bagi saya undangan-undangan seperti ini penting. Ya. Penting untuk kita bertukar pikiran, kemudian untuk silaturahmi yang pasti ya. Ya. Jadi ini luar biasa sekali. Ini memang zamannya kita sekarang nih. Ya. Anak-anak muda yang berpikiran lebih mengutamakan sosial media, kemudian digital marketing dan segala macamnya. Jadi izin kawan-kawan semua, salam kenal, nama saya Muhammad Nazif. Saya lahir dan besar di Bukit Tinggi, sekolah di Bukit Tinggi, tamat SMA 1, tapi diberi kesempatan merantau 9 tahun di Bandung. Ya. Nah, jadi mulai kuliah di Pajajaran, kemudian bekerja sampai kini hidup di kampung ya. Ya. Nah, jadi begitulah kira-kira Bro Robi. Alhamdulillah sekarang status mempunyai istri dan anak 3. Alhamdulillah. Ya. Dan semuanya besar-besar. Besar-besar. Copy paste ya. Copy paste. Jadi alhamdulillah ya, seperti tadilah Bro Robi sampaikan, memang kegiatan sehari-hari saya alhamdulillah cukup padat, tapi paling tidak ini kan lebih ke sosial masyarakat saja, dan lebih juga ke tanggung jawab saya sebagai bapak. Nah, itu intinya. Mencari nafkah, kemudian bersosial masyarakat, kemudian juga istilahnya mengembangkan potensi lah. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Nah, nanti mungkin kita lebih banyak menggali lagi nih. Nanti akan mulai terbaca lah gitu kira-kira. Oke, jadi kita mengalir saja ya, Bung Nazif ya. Oke, dari keterangan beliau saya dapat kesimpulan multi talent banget ini. Ya. Jadi saya pun bengong nih mau mulai dari mana ini ya, karena setiap kegiatannya itu memang memberikan kontribusi banyak buat masyarakat gitu ya. Dan untuk pertanyaan pertama ini ya, saya tertarik ini ya sebagai tenaga ahli Bupati Agam di bidang UMKM ya, dan secara tempat tinggalnya rumahnya di Bukit Tinggi tapi berbaktinya di Kabupaten Agam ya. Tapi ini bukan Bukit Tinggi, bukan Agamnya gitu. Dan karena Bukit Tinggi dan Agam itu nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan, betul. Jadi boleh dong sedikit berbicara ini proses awalnya ini, kenapa ada rekrutmen daripada Bupati Agam untuk merekrut Nazif, itu bermula dari apa nih? Sedikit pencerahannya agar ada motivasi nih buat milenial Kota Bukit Tinggi. Siap. Jadi sebenarnya ini Bro Robi, ini sebetulnya suatu tanggung jawab ya. Tanggung jawab yang saya pikir ini luar biasa sekali diberikan kepada saya oleh Pak Bupati Agam.
AWR. Ya, Pak Andri Pak Warman. Warman, Ya. siapa yang nggak kenal dengan beliau? Ya. Kalau nggak kenal beliau mungkin Travel AWR pasti kenal. Ya. Tapi Kalau nggak sampai di Padang gitu kalau ya. nggak sampai di Padang. Jadi awalnya itu tuh saya ingat sekali, bahkan menurut saya itu suatu kebanggaan tersendiri bagi saya, mungkin bagi keluarga saya mungkin. Ya. 2021 itu setelah bulan Februari ditetapkan Pak AWR sebagai bupati terpilih. Bulan April tuh saya diundang oleh beliau ke rumah dinas Belakang Balok, Mes, Ya. Bupati Agam. Ya. Nah, dari situ bercerita terkait program visi misi. Kemudian saya memang punya kedekatan dengan beliau Ya. karena kami satu alumni, Satu alumni di ya. SMA 1 SMA Bukit 1 ya. Jadi saya tahun 2020 itu alhamdulillah Bro Robi, saya juga terkait bercerita, saya sekarang sudah membawahi 3 perusahaan. Ya. Ada 2 CV dan 1 PT. Nah, perusahaan saya yang terakhir itu adalah PT Iko Minang Retail. Ya. Nama PT-nya, brand kita adalah Icomart. E-commerce ya. Nah, Icomart ini memang sengaja kita dirikan dulu dengan teman-teman. Saya sebagai chief marketing di situ, officer dan co-founder. Kita mendirikan perusahaan ini untuk membantu digitalisasi UMKM dan pertanian Sumatera Barat. Ya, lebih ke digitalnya. Lebih ke digital. Ya, Karena kita sadar literasi digital di Sumatera Barat mungkin masih cukup kurang di kalangan pelaku UMKM kita. Ya, ya. Jadi ini niat kita pertama, sehingga sampai sekarang e-commerce itu sudah membawahi kurang lebih 300 UMKM dan ada kurang lebih sekitar 30 petani. Ya. Nah, dari situlah awalnya saya sampaikan, saya bercerita dengan Pak Bupati Agam bahwasanya e-commerce ini sudah membina UMKM loh Pak, kami sudah berbuat. Itu poin pertama. Kemudian poin kedua, saya juga berprofesi kan sebagai dosen. Ya. Jadi saya bagi dosen itu mengabdi kepada masyarakat itu adalah suatu kewajiban. Iya, iya betul. Karena memang tridharma perguruan tinggi itu antara mengajar, meneliti, dan mengabdi itu wajib dilakukan setiap semester untuk menjaga istilahnya kredibilitas seorang dosen. Iya, betul. Nah, jadi dari situlah saya mulai mendalami UMKM, kemudian riset saya tentang UMKM, kemudian saya juga ikut sertifikasi nasional untuk UMKM, mulai pendamping UMKM, kemudian koperasi, kemudian dan segala macamnya. Dan saya paparkan apa yang sudah kami bikin di e-commerce dan apa yang akan kami lakukan sampai 5 tahun ke depan kepada Pak Bupati. Iya, iya, iya. Nah, jadi konsepnya seperti ini loh, saya bilang. Jadi kalau Pak Bupati pun bilang kamu sudah berbuat, ya sudah gitu. Iya. Nah, zaman sekarang tuh Bro Robi, yang penting berbuat dulu saja. Iya, iya, iya. Karena Sumatera Barat dan Indonesia secara umum itu sudah terlalu banyak orang yang bisa berbicara, tapi mungkin berbuatnya kurang. Alright, wow luar biasa. Ini pesan moral dan sekaligus tamparan bagi host ini ya. Saya cuma bisa berbicara. Enggak, ini maksudnya lebih ke sharing saja. Enggak apa-apa. Ini yang membuat suasana kita cair nih ya. Saya bercerita ke teman-teman mahasiswa saya di kampus. Ya. Untuk berkomentar semua orang mungkin jago. Ya, betul. Tapi akan lebih baik milenial itu ditandai dengan berbuat dulu. Ya. Walaupun kadang-kadang berbuat gak didengar orang juga. Betul. Kita sudah berbuat nih, nggak dianggap, it's okay, nggak ada peduli loh. Kita kan bukan berbuatnya untuk mereka. Betul, betul, betul. Nah, paling tidak kalau kita bisnis itu masalah duit gitu. Ya. Bisnis is all about money kata orang kan. Ya. Jadi kalau kita bisnis ya cari duit buat kita dong gitu. Betul, betul. Nah, paling tidak itu. Jadi akhirnya dari situlah awalnya saya setelah presentasi ke Pak Bupati dan tim, waktu itu saya sampaikan saya punya konsep. Jadi Pak Bupati itu punya 10 orang tenaga ahli di berbagai bidang. Dan alhamdulillah saya dipercaya sebagai tim ahli paling muda, dan ini membantu mengimplementasikan visi misi Bupati, bagaimana berkoordinasi dengan SKPD terkait bahwasanya seperti ini loh yang diinginkan oleh Pak Bupati. Nah begitu kira-kira. Oke, siap. Wow, luar biasa ya. Jadi bermula daripada pembicaraan yang sifatnya mungkin ringan, Siap, dan betul, berdasarkan track record dan reputasi, akhirnya terjalin ya. Dan bekerja sebagai tenaga ahlinya ya. Dan ini nih kalau bicara UMKM itu sendiri, kita tahu nih kalau secara keseluruhan daerah kita ini kalau bicara agribisnisnya itu ya, ini sebenarnya potensi paling besar nih ya. Jadi selama Bro Najib memberikan semacam arahan atau mungkin menjadi narasumber untuk UMKM kita. Jadi dari sekian banyak UMKM kita itu tentu ada spesifikasi berdasarkan apa yang mereka lakukan. Iya kan. Jadi yang menjadi hal dasar kenapa UMKM kita itu agak sedikit lambat untuk bergeraknya, ini kendala-kendala yang sifatnya dasar itu apa sih kira-kira? Atau apa sih sebenarnya yang belum disentuh oleh pemerintahan kita? Ya sebenarnya gini, Bro Robi,
UMKM ini kita kembali lagi masalah Sumatera Barat unik ya. Ya, Unik. Unik. Sumatera Barat tuh unik. Mulai dari agamanya, kemudian pilihan politiknya mungkin berseberangan segala macam. Tapi Sumatera Barat tentu mempunyai perhitungan sendiri. ya, Wah, betul. ini luar biasa nih. Ini udah mulai berat nih ceritanya. Ya. Tapi bercerita masalah UMKM, rata-rata pelaku UMKM kita di Sumatera Barat atau Bukit Tinggi rata-rata melanjutkan bisnis yang turun temurun. Ya, Mulai dari neneknya ke bapaknya, bapaknya ke dia, nanti dia juga turun ke anaknya, gitu kan. Nah sehingga kadang-kadang, dan memang ini hasil survei pelaku UMKM kita memang rata-rata 70% itu kalangan ekonominya menengah ya, dan menengah ke bawah. betul. Nah jadi kawan-kawan kita itu cukup kurang literasi, kurang ilmu, sehingga kadang-kadang melaksanakan usaha itu masih secara konvensional. Baik dari pola pikirnya, baik dari caranya, baik dari visinya dan segala macam gitu. Nah sebenarnya kendala yang utama itu memang ada di mindset sebetulnya. Mindset. Nah ini masalah pola pikir. Pola pikir ya. Bagaimana kita memotivasi? Nah jadi gini, saya kalau misalnya jadi narasumber di UMKM, kadang-kadang kita memulai bisnis itu dengan mindset yang belum pasti. Ya. Atau dengan tujuan yang belum pasti. Contoh, ada istilah orang awak tuh cindu atau kacau hari hujan. Ya. Jadi kalau cindu atau kacau hari hujan, tak mungkin mengalih cindu hari itu. Udah kalah duluan. Padahal mindsetnya pedagang, mau hari badai pun, kalau nata kacau cindu itu harus dijual. Gitu. Betul. Nah itu masalah mindset lagi. Ya. Belum pasti nih. Nah logikanya begitu kita mau perang dan sudah memikir kalah, tentu mati dong. Iya. Nah ini masalah mindset. Jadi kalau mau bisnis tuh niatkan yang terbaik. Bagi saya, Bro Robi, bagi saya bisnis itu adalah masalah kita dengan Tuhan. Ya. Masalah rezeki. Bagaimana kita orang yang membeli produk saya pasti hatinya digerakkan oleh Tuhan. Ya. Tak mungkin di ujung-ujung datang gitu. Nah inilah masalah agama lagi. Nah tentu di Bukit Tinggi, di Minangkabau yang notabene kita berpikir adat bahasa di syarat bahasa di kita belah, kita mesti paham itu. Ya. Bahwasanya memang bisnis itu bukan masalah pintar, hebat, pandai atau punya privilege tinggi, misalnya orang kayaknya lah kayu ojonya gitu kan. Bukan itu. Iya. Bukan itu. Ya. Masalah itu ada di dalam hati kita. Nah, jadi Totalitasan ya. totalitas. Kalau mau bisnis, udahlah bisnis kalian, jangan mencela-mencela, belok kini belok kanan gitu kan. Ya. Banyak contoh teman-teman saya yang sudah mencoba berusaha membuat sebuah usaha atau berbisnis, akhir-akhirnya mundur kalah karena nggak bertahan. Nah di sinilah memang pengusaha dibutuhkan memang bagaimana mempunyai taktik banyak, cadia. Ya. Nah, cadia. Kalau nggak bisa kemari, lewat kemari. Nggak bisa kasinan, lewat dari belakang. Ya. Nah itulah kira-kira. Jadi sebagai pengusaha memang kita mesti punya punya banyak cara untuk mencapai target yang kita inginkan. Ya. Apalagi kita sebagai orang Bukit Tinggi, orang Minang yang punya budaya, yang memposisikan kita itu sebagai orang yang harus survive sedari kecil ya, terutama laki-laki ya. Jadi kalau bahasa Minangnya, kalau untuk jiwa menggale itu suatu golongan darah bagi orang Minang. Tidak ada sulitnya lah sebenarnya gitu ya. Tapi karena kemajuan zaman ya, banyaknya pilihan, sekarang itu agak sedikit terkendala. Tapi yang jati dirinya orang Minang itu memang setuju. Tidak pun di dunia UMKM, di dunia pariwisata pun saya bercerita kepada orang itu memang sama adanya. Ya, kurang lebih sama. Istilahnya kalaupun ada pesawat ke bulan, mungkin di bulan tuh lado, rumah makan Padang. Mengalir ya. Ya. Baik, ini nih satu lagi nih pertanyaan kita, sebenarnya banyak nih yang ditanyakan karena ada beberapa poin-poin mengenai reputasi seorang Muhammad Nazif ya. Nah, tadi kita bicara UMKM dan tentunya sebagai ketua Karang Taruna, jadi ketua pemuda-pemudinya Kota Bukit Tinggi, tentu seiring berjalannya ya, tentu ini banyak sih kegiatan-kegiatan yang digawangi oleh Karang Taruna Kota Bukit Tinggi. Itu sudah bisa kita lihat ya, bahkan saya juga menjadi followernya beliau nih di medsos ya, banyak sekali nih kegiatan-kegiatannya. Nah, sekarang boleh dong kita bicara nextnya nih ya, Karang Taruna Bukit Tinggi seiring eksistensinya, boleh dong bagi semacam himbauan kepada milenial kita ini, kalau sekarang itu sebenarnya dengan kebersamaan ini kita bisa berbuat lebih untuk Kota Bukit Tinggi. Nah, hal-hal apa nih yang menjadi prioritas untuk kita milenial muda Kota Bukit Tinggi, Karang Taruna, untuk lebih eksis lagi dan tentunya kegiatan kita itu berkontribusi buat masyarakat. Baik, makasih. Lebih intinya gini loh, di satu sisi kita khawatir ya, kebetulan saya juga
saya diberi amanah baru kemarin ya sebagai ketua yayasan pendidikan sebuah sekolah Islam. Ya. Jadi harusnya kan pemuda ini tuh dari awal sudah dibentuk karakternya. Ya. Makanya ini data yang berbicara bahwasanya LGBT di Bukit Tinggi termasuk tinggi. Ih, Luar biasa ya. takut. Kemudian narkoba luar biasa ya. dan ngeri sekali. Ya. Bahkan mungkin zaman kita dulu sekolah nggak seperti ini banget gitu lah. Ya, mungkin. betul, ya. Tapi harusnya Karang Taruna ini bisa menjadi wadah yang memang membantu para pemuda kita ini mengikuti hal-hal positif. Ya. Harapannya itu. Harapannya. Tapi jujur saya mengakui juga bahwasanya saya belum perfect lah untuk menjadi ketua Karang Taruna karena di balik itu kesibukan dan segala macam. Tapi paling tidak Karang Taruna sudah mulai bergerak di beberapa kelurahan yang ada di 24 kelurahan di Bukit Tinggi ini. Nah, kita sudah mulai aktif, kemudian mewadahi kegiatan pemuda, kemudian kita punya kegiatan-kegiatan sosial seperti kemarin MTQ itu sudah berjalan, kemudian sunatan massal dan itu pertama kali dilakukan oleh Karang Taruna Bukit Tinggi dan kita sudah menyunat 103 orang anak Bukit Tinggi secara gratis dan dikasih hadiah. Ya, ya. Nah, ini program-program kita yang akan kita jadikan rencana agenda rutin tahunan. Ya. Kemudian mudah-mudahan kalau Karang Taruna ini bisa bergerak di 24 kelurahan, Karang Taruna ini basisnya di kelurahan ini kan. Ya. Ini sebetulnya kekuatan luar biasa loh. Pemuda kita tuh, karena walau bagaimanapun pemuda itu kan calon pemimpin. Ya, betul. Calon dokter, calon wali kota, calon anggota dewan, itu anak-anak muda kita. Nah, ini yang harus dipupuk dari mereka usia remaja ini. Mereka harus diberi mental yang kuat, kemudian harus diberikan wawasan yang luas. Bukan masalah pendidikan akademis ya, karena pendidikan akademis semua pun bisa belajar dari YouTube gitu Ya, lah. betul. Google saja perusahaan yang sudah kelas dunia mereka tidak lagi melihat ijazah untuk mencari karyawan. Iya, betul. Nah, jadi kita nggak boleh mendikotomikan orang tuh, nyo S1, nyo S2, kok SMA, nggak seperti itu gitu lah. Iya, iya. Konsepnya tuh begitu dia misalnya tidak berpendidikan pun secara akademis tapi dia pandai, itu bisa dimajukan gitu. Nah, ini masalah mindset lagi nih. Orang waktu kalau berpendidikan kan, wah hebat atau aku lah S2 katanya. Lah S2 itu kan masalah rezeki. Saya yakin kalau misalnya Bro Robi ada rezeki juga sekolah dan ada waktu pasti akan sekolah. Tapi apa yang Bung Nazif katakan itu memang terjadi loh di Bukit Tinggi. Orang itu melihat orang itu dengan latar belakang pendidikan. Sementara alam takambang jadi guru itu bukan menjadi sisi balance untuk penilaian. Dan realitanya saya lihat, karena saya pribadi pun pernah mengalami itu pernah mengalami itu. Jadi yang ditanyakan itu bukan isi kepala kita, bukan kemampuan kita, tapi latar belakang. Sampai di mana sih ijazahnya itu. Dan itu sebenarnya menjadi momok tersendiri loh buat milenial Kota Bukit Tinggi ini. Itu mungkin yang sebenarnya gini, Bro Robi izin. Kalau bagi saya nggak penting pendidikan, nggak penting. Yang penting itu adalah attitude. Ya. Begitu dia sudah bisa menghargai orang, dia bisa belajar dari semua kegiatan atau kesehariannya, itu sudah jauh lebih hebat daripada mereka yang belajar tapi tidak mempunyai attitude yang bagus. Ya. Makanya Sumatera Barat ini mohon maaf ya, Sumatera Barat dan Bukit Tinggi mungkin bisa jadi sekarang ya attitude-nya banyak yang kurang anak-anak wak gini gitu kan. Kalau awak dulu separeman-paremannya awak kan kadang-kadang nak pergi semain Jumat itu takwi wak. Iya, betul. Disoraknya orang kayak wak siswa kan. Woi nak sembahyang ah, atau lari tahu ngabuah kan. Iya. Atau bawa merokok minimal. Iya. Dulu merokok. Anak siang kok kecil kan merokok ah, atau lari kan. Anak-anak ini luar biasa, enggak ada takwinya. Iya. Nah, ini enggak tahu apakah positif atau negatif atau enggak tahu lah. Ya, memang betul itu. Beda ya. Ada semacam pergerusan budaya, betul. Dan itu melibatkan semua aspek gitu ya. Tapi kembali lagi nih, karena tujuan kita berbicara ini tak lain tak bukan untuk memotivasi dan untuk entrepreneur kewirausahaan ini. Jadi kalau bicara entrepreneur, berarti kita paham ini ya, kata daripada entrepreneur itu adalah orang-orang yang expert. Dan Nazif sendiri sudah menjalani itu, mulai mungkin dari hanya sekedar coba-coba, terus menjadi amatir, sedikit ngerti, profesional, dan akhirnya menjadi entrepreneur. Dan ingat nih, para muda dan milenial Bukit Tinggi, ini contoh konkretnya orang-orang yang total dalam berusaha. Jadi kita bukan lihat hasilnya ya, bukan lihat income-nya gitu, tapi prosesnya ya. Proses, buat kita betul. Proses itu penting. Tertarik, ya. Itu yang menjadi indikator utama. Ya. Jadi masalahnya gitu, sebentar sedikit saya tambahkan ya. Masalahnya orang waktu kan mencuri, lah hebatnya gini. Lah punya otonya gitu. Padahal oto itu biasa saja gitu kan. Lah punya kadai. Padahal untuk punya oto itu prosesnya kan kita tidak tahu. Nah itu dia. Jadi proses ini sangat penting sehingga
Orang-orang berpikir semuanya bisnis kini sebulan lagi bisa kayo, Ya. bisa sukses. Ya. Maju kini bisa duduk langsung. Misalnya, Ya. ini masalah politik dan segala macam ya. Tapi proses itu cuma kita yang menikmati gitu loh. Dan aku pribadi bersyukur sebenarnya dibilang expert tidak, tapi paling tidak alhamdulillah termasuk orang yang disayangi Tuhan mungkin. Ya. Begitu mulai berbisnis ada rezeki, mulai berkembang bisnis, kemudian buka bisnis dengan kawan, tapi lo kawan yang alhamdulillah sejalan. Ya. Jadi itu masalah rezeki sebetulnya. Iya, betul. Masalah rezeki. Dikenalkan orang dengan dikenalkan Tuhan, dipertemukan Tuhan dengan orang-orang hebat, dipertemukan Tuhan dengan orang-orang yang punya pola pikir positif sehingga outputnya pun positif, hasilnya positif gitu. Nah, sebenarnya entrepreneur itu masalah mental. Bagaimana sih kita memulai dari awal, kemudian targetnya mau jadi apa? Mental tuh tentu ada motivasi di situ. Nah, kalau Ambo terus terang motivasi Ambo orang gaib. Karena Ambo dulu orang susah ya. Mungkin orang Bicangan tahu lah si orang kayak Ambo orang jando beranak tiga, laki-laki ketiganya, dan sampai kini tuh masih terpikir di talingo tuh gaya itu meminjam pitih dulu untuk bayar sekolah atau makan. Ya. Nah, itu masih, dan itu jadi motivasi lah. Dan kini Ambo sampaikan ke orang kayak Ambo jauh lebih bersyukur kita hidup dari dulu gitu kan. Karena sekarang secara finansial alhamdulillah, kemudian secara keluarga juga dikasih anak sehat-sehat bertiga orang rumah cie. Ya. Kemudian nah, kalau bertemu ada talok ya. Iya, betul. Jadi Disjok saja. Nah, itu tuh yang jadi jangan katakan seorang Nazif itu tidak ada apa-apanya, karena proses itulah kita beranikan diri untuk berkomunikasi dengan ketua ini untuk menghadirkan. Jadi banyak sekali pembelajaran-pembelajaran yang tentunya kita korek nih untuk malam ini agar sharing kita berdua ini ketua bisa sedikit banyaknya memberi motivasi bagi milenial Kota Bukit Tinggi. Ya. Karena dalam agama itu memberi orang semangat saja itu pahala. Ya, betul. Memberi orang senyuman sedikit saja itu pahala. Ya. Nah, itu sebenarnya. Iya, betul. Itu yang kenapa harus ada Nazif ya di podcastnya Garda Bangsa. Siap, karena memang beliau sangat memberikan motivasi. Jangankan anak muda, saya aja yang udah dikategorikan muda masuk ke uzur juga termotivasi nih ya. Dan boleh terakhir ini ya, karena kita deadline-nya cuma 30 menit nih. Siap Ketua ya. Jadi kita minta Ketua untuk memberikan motivasi lebih nih kepada milenial. Kisi-kisi apa sih yang harus dimiliki? Maksudnya kisi-kisi apa yang akan Ketua sampaikan? Yang pada dasarnya isi daripada kisi-kisi itu adalah membangun mentalitas untuk menjadi seorang wirausahawan. Baik, paling intinya gini loh. Bagi saya ada dua kata yang tidak boleh dilupakan dalam hidup. Ya. Yang pertama itu jujur. Yang kedua bekerja keras. Ya. Jadi dengan kita jujur dan bekerja keras, percayalah tidak ada kesuksesan itu yang didapat dengan santai. Ya. Jadi termasuk Ambo, termasuk udah Robi pun kalau masih merasa hidupnya santai, berarti belum sukses. Ya, betul. Nah, kejarlah diri. Orang sukses itu ada kan orang yang tidak pernah puas. Ya. Dalam artian positif ya, kejar terus pencapaian. Nah, jadi menurut Ambo yang paling penting itu motivasi itu sangat penting untuk membuat suatu pencapaian. Ya. Bisa jadi motivasinya istri, bisa jadi orang kaya. Kita mulai berpikir bahwasanya harus mencari rezeki supaya anak awak tidak susah gitu loh. Kamu motivasi kamu itu gini. Mudah-mudahan anak dia tidak sesusah dia dulu gitu. Ya. Nah, mudah-mudahan panjang juga umur aku sehingga anak awak itu bisa menjadikan awak sebagai contoh atau role model. Makanya begitu kita sudah bersikap baik, insya Allah anak akan contoh baik. Ya. Nah, terkait dengan entrepreneurship tadi, begitu kita mempunyai target yang jelas, kejar target itu dengan strategi. Ya. Ada strategi dong. Orang main bola ada strategi 4-4-2, 4-3-1-2, itu kan strategi. Ya. Kalau dia main bola ngacak aja ya kalah. Ya. Nah, sama dengan apa pengusaha. Pengusaha kalau tanpa strategi, oke, misalnya hari ini kok sedang payah gitu, ekonomi susah sebalik sadanya, nggak usah mengeluh. Percayalah kalau nasib rezeki itu sudah diatur. Oke, mungkin 2 bulan kok miskin, bisa jadi bulan ketiga kita akan jadi orang kaya gitu. Yeah. Nah, jadi nggak ada yang percaya, nggak ada yang bisa tahu nasib seseorang itu seperti apa. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang memang lagi merintis bisnis, kalau kita nggak kuat dan kalau kita merasa nggak tahu itu adalah sentuh gitu lah kan. Yang rugi kita bukan orang. Tapi begitu kita fight, kita cari target saya sehari ini adalah mencari duit. Misalnya ya, target saya sehari ini mencari duit 100.000 harus ketemu bagaimanapun caranya dalam artian positif. Ya.
berarti jual produk. Kemana pun jual produk, yang penting gak laku gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi memang masalah mental tuh penting sekali untuk berdagang. Mental dan spekulasi gitu ya. Spekulasi itu penting. Kita harus bertaruh di situ. Jangan ada kata menyerah. Jangan ada kata menyerah. Sungguh-sungguh dan gigih gitu. Betul, ya. betul. Nah, iya. Karena memang kesuksesan tuh Ambo sih belum menjadi apa-apa sebetulnya menurut Ambo ya. Dan lebih ya, tapi paling tidak alhamdulillah sampai sekarang Ambo sudah mempekerjakan beberapa orang untuk sesuatu yang luar biasa. Sudah banyak mahasiswa yang Ambo bantu dan mereka bikin proyek dan bisa hidup sendiri kemudian, dan mereka tuh termotivasi gitu lah. Iya, iya, iya. Banyak aku yang termotivasi gara-gara dan nasib Ambo pengen kuliah tuh alhamdulillah doh. Dan bagi Ambo tuh suatu yang luar biasa. Itu saja cukup. Iya, iya. Nggak usah apa namanya tuh ya, nggak usah bercerita yang lain. Nah itulah kira-kira. Oke, kalau untuk Karang Taruna itu saya lihat sukses ya untuk Bukit Tinggi, karena di luar ini Karang Taruna itu kan ada pemuda-pemuda yang di kampung gitu ya. Dan saya pun pernah bercerita dengan para ketua pemuda, ada beberapa ketua pemuda di daerah kita ini yang berwacana untuk mengadakan pertemuan ketua pemuda sekota Bukit Tinggi, walaupun itu sebatas rencana. Dan kita tahu ini ya, secara aturan mainnya kepemudaan itu sendiri di kelurahan yang diakui oleh negara itu kan Karang Taruna. Betul. Jadi peran Karang Taruna itu cukup sangat besar. Betul. Nah, dari kegiatan Karang Taruna itulah mereka itu termotivasi, Bung Nazif. Ya. Jadi sebenarnya gini, dari BMO juga pengen Karang Taruna ini hidup, karena kalau kita kompak pemuda Bukit Tinggi ini ya, nggak ada yang punya, ya mungkin punya tujuan tertentu bisa, tapi paling tidak satu visi. Iya. Bukan berarti mendukung, kalau kompak Karang Taruna berarti Ambo yang diuntungkan karena Ambo ketua Karang Taruna. Bukan itu konsepnya. Bukan itu konsepnya. Gitu. Konsepnya itu adalah begitu kita kompak, ada suara itu dalam artian bukan politiknya. Suara itu kita satu suara membuat sesuatu yang hebat untuk Bukit Tinggi. Paling tidak pengangguran di Bukit Tinggi bisa diatasi. Nah masalahnya kan itu, banyak anak, bahkan mahasiswa Ambo tuh di kampus Ambo sampaikan gini, kalian harus hati-hati mempersiapkan diri, punya soft skill supaya nanti tamat kuliah kalian bisa bekerja. Nggak penting IPK 4, makanya saya sampaikan tadi, nggak peduli IPK kalian 4,0 walaupun, tapi kalian nggak punya soft skill. Ujungnya apa? Kalau nggak bisa berbuat untuk perusahaan nggak akan merekrut kalian. Betul. Nah jadi jadilah orang yang bisa memberikan sesuatu untuk perusahaan, bukan orang yang berharap gaji dari perusahaan. Nah itu kalau bekerja. Berbisnis pun seperti itu. Begitu kita negosiasi, bisnis itu kan mesti bekerja sama ya, bersinergi ya. Berbisnis itu begitu kita mengadakan dealing atau apa namanya, proses tawar menawar dengan klien, kita tuh berpikir jangan yang di kitanya yang diutamakan, tapi yang mereka butuhkan gitu. Pak, kalau Bapak bekerja sama dengan saya, Bapak akan lebih dimudahkan loh Pak. Jangan diunggulkan yang di kitanya gitu. Karena bisnis itu adalah masalah win-win solution. Begitu dia merasa tertolong, kita mendapatkan fee dari yang kita berikan ke mereka. Kalau bahasa awaknya, bahasa tubuhnya, ndak mangko men ya. Mangko cie ikin gitu ya. Kalau bahasa bekinya win-win solution. Iya. Jadi nih satu lagi nih, dengan sebentar, tapi ada tambahan sedikit. Tapi bos, kalau memang betul ada pertemuan pemuda nanti itu akan luar biasa sih. Karena pemuda itu sebenarnya kita tinggalkan cara-cara konvensional dulu, kita hidup dengan pola pikir yang lebih ini gitu kan. Nanti kita akan rangkul. Itu memang serius. Ada beberapa adik-adik lah yang sekarang jadi ketua pemuda di beberapa kelurahan yang cerita-cerita seperti itu. Makanya di podcast ini saya sampaikan kepada ketua. Keren. Jadi kita sedikit bacanya menanggapi itu serius nih. Maksud dalam artinya mari kita fasilitasi ya. Betul. Saya pun sebagai milenial yang udah mau talonsong ini ya. Podcast ini pun kita siapkan untuk para milenial Kota Bukit Tinggi nih. Jadi kita tidak ada gap di sana, tidak ada warna di sana, tidak ada golongan apapun. Monggo silahkan. Jadi seperti yang Ketua sampaikan tadi, dan mohon izin Ketua boleh sampaikan juga kepada kawan-kawan yang pengen bersuara, monggo gunakan podcast kita ini untuk para milenial Kota Bukit Tinggi. Luar biasa lah, ini baru Ambo di Bukit Tinggi diundang podcast kedua lah, dan ini perlu diberdayakan karena memang awak lebih melek dunia literasi digital itu kan dari sini, di YouTube, di media sosial gitu kan. Karena media sosial itu sekarang fenomenanya luar biasa kan. Betul. Walaupun netizen Indonesia tuh paling tidak sopan katanya, tapi paling tidak itu mesti diberdayakan. Itu kan riset gitu ya. Itu betul. Bukan saya ngomong nanti orang beko biar orang kamu kan gara-gara podcast awak gitu ya kan. Tapi paling tidak media sosial itu mesti dimanfaatkan untuk hal positif. Berbagi motivasi, berbagi
rezeki, kemudian motivasi untuk mengalih, boleh-boleh saja mengalih di media sosial. Ya. Karena memang berbagai cara gitu. Nah, itulah kira-kira. Nah, harapannya tentu Bukit Tinggi ini lebih didominasi karena ini ya terkait dengan bonus demografi. Bonus demografi Nanti. Milenial. 78% penduduk Indonesia tuh usia muda. Ya. Kalau kita tidak produktif, kita akan semakin ketinggalan dari negara lain. Ya. Nah, itu. Oke, Ketua. Seiring berjalannya waktu, boleh kasih kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Yang kesimpulan itu sifatnya himbauan. Monggo silakan, Ketua. Ya, paling tidak bagi saya paling penting itu jadikanlah mental pengusaha itu sebagai makanan sehari-hari kita. Karena begitu kita berbisnis, ini sekali lagi ya, dalam agama pun sebenarnya kemiskinan itu kan dibenci oleh agama Islam. Iya. Nggak boleh orang Islam miskin sebenarnya. Betul. Karena begitu orang Islam kaya, dia bisa bantu anak yatim makan, dia bisa bantu orang tidak sekolah-sekolah gitu kan. Bagaimana cara jadi kaya? Jadi pengusaha. Ya. Jadi berbisnis. Baginda Rasulullah Muhammad SAW menjadi seorang pengusaha yang sukses. Beliau saudagar yang luar biasa. Jadi ada contoh tuh. Ya. Contoh salah cara Nabi mengalih. Ya. Nah, sebenarnya itu poinnya di situ. Jadi bukannya bekerja tidak bagus. Ya. Nah, sekali lagi garis bawahnya ya. Ya kalau kita bekerja, karena kan kita hidup menjalankan peran. Kalau memang peran kita tuh sebagai pegawai, ya alhamdulillah masih syukur. Coba karena jauh daripada orang pengangguran gitu. Ya betul. Tapi toh nanti at the endingnya nanti berbisnis adalah memang pilihan terakhir. Itu. Nah, itu apapun itu bidangnya ya. Apapun bidangnya, mau bisnis, pertanian, pariwisata, penting bisnis. Ya. Termasuk saya host dan Amek Rodimundo. Kalau saya sih secara pribadi kompetensi saya ngomong-ngomong kayak gini nih ya. Berbisnis, usaha jasa gitu ya. Iya, makanya penting saya tuh hobi bicara dari dulu. Ya. Hobi mengecek ini ya. Ya. Jadi marketing kalau orang ini ya. Karena jangan sampai kita terperangkap mencari duit di era yang kita tidak suka sebetulnya. Kamu tidak suka misalnya menjadi dokter misalnya kan, karena dokter itu cita-cita orang kayak dulu bang. Ya. Ada orang kayak tidak bisa disuruhnya tak jadi dokter, padahal tak bidang awak dong gitu. Ya. Nah, paling enak adalah orang mencari duit dengan bidang yang dia suka. Nah, aku suka hobi mengecek, mau lobby kan kemari, datang orang gitu kan. Deal proyek tentu bikin apa? Ya, itu sebenarnya. Oke, baik. Siap, Nazif. Ini kayaknya harus ada sesi kedua ketiga nih kayaknya. Siap, ya. Jadi karena keterbatasan waktu, kita closing untuk malam hari ini. Terima kasih atas waktunya yang bisa hadir di sini dan sama-sama sudah diundang. Dan itu tuh podcaster di mana saja, sahabat Garda Bangsa ya, banyak sekali ini pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya positif. Ambil yang positifnya, yang jelek-jeleknya buang saja ya Bung ya. Dan insya Allah di lain waktu kita akan hadirkan beliau lagi dengan topik pembicaraan yang berbeda lagi ya. Di akhir kata, terima kasih boleh saya lo buat sahabat Garda Bangsa. Selamat malam ini ya. Ya, selamat malam. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Ya, jadi malam minggu nggak usah nongkrong di luar, cuaca hujan dingin, mendingan hadir di podcastnya kita. Siap. Akhir kata terima kasih untuk atensinya semuanya, sahabat Garda Bangsa se-Indonesia. Selamat berakhir pekan, selamat berkumpul dengan orang-orang tersayang, dan di lain waktu kita ketemu lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi, yang jelas itu buat milenial Kota Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siap.